Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, sekarang kita mau perjalanan ke Yogyakarta ini guys. Kita biasa mau lewat Canguk ini. Jadi kalau jam segini tuh masih banyak mobil besar-besar, box-box, apalagi ini hari Senin, jadi banyak mobil box kirim barang atau mungkin mau ambil barang seperti itu. Oke guys, jadi kita kalau berkendara di jalan raya seperti ini, alangkah baiknya kalau kita itu saling menghormati dengan pengendara lain ya. Kita belajar pengalaman dari kejadian yang baru-baru ini, yaitu antara truk kontainer sama mobil Pajero kalau nggak salah itu ya, di Jakarta. Nah, kalau bisa kita lihat dari kronologi atau kejadian awalnya itu, sebenarnya mobil Pajero yang salah itu karena kalau kita lihat itu seperti jalannya satu jalur ya, tapi kan si jalannya itu rame itu. Nah, kalau mobil kontainer itu kan pasti bawa barang, bawaannya kan banyak, samping itu berat, mobilnya juga panjang ya. Jadi kehati-hatian sopir itu lebih besar dan banyak blind spotnya juga. Terus yang jadi masalah di situ kan dijelaskan oleh sopirnya itu mobil Pajero-nya dia tuh motong jalan tuh ya. Ya kayak pengguna motor tuh loh yang suka potong jalan. Nah, kita aja yang dipotong sama sepeda motor kagetnya minta ampun ya. Apalagi ini ada mobil yang asal potong jalan seperti itu kan bahaya itu. Kalau misal sampai mobilnya yang misal tuh Pajero-nya tertabrak terus rusak, itu kan nanti imbasnya yang akan kena adalah yang disalahkan bisa sopir kontainernya. Sedangkan sopir kontainer itu gajinya cuma berapa. Nah, jadi kalau kalian tuh kalau menggunakan pakai mobil kalau di jalan yang ramai atau sepi mau ambil jalur ya kan lihat-lihat, jangan asal potong seperti yang kejadian di Jakarta itu guys. Karena kita tahu kadang-kadang dipotong oleh motor juga jengkel ya. Oke guys, kita sekarang udah berjalan lagi guys. Kondisi jalannya benar-benar ramai ya, di hari Senin harus lebih berhati-hati ya guys. Oke, kita sambung lagi yang tadi. Jadi kita itu sesama pengguna jalan itu harus bisa saling menghormati ya. Kalau kita ngomong capek ya semua pasti capek kalau kita tuh di jalan. Kalau pusing ya pusing lah kita lihat jalan semrawut itu, terus kita mau cepet sampai rumah, semua juga tujuannya kan sama seperti itu. Jadi yang bilang misalkan saya sudah cepat-cepat mau sampai rumah, nah semua juga tujuannya itu sama. Jadi kita tuh harus bisa saling menghargai pengendara lain, karena jalan ini dibuat tidak untuk satu orang ya, untuk semua orang. Jadi bagaimana kita bisa menggunakannya secara bersama-sama, tidak ada masalah sejalan seperti itu. Nah, kalau dari kejadian kemarin kan malah sekarang yang rugi itu juga masih supir truknya itu, karena urusan masih di polisi, dia jadi nggak bisa kerja. Nah, sedangkan kalau harus semacam itu tidak dilaporkan ke pihak berwajib, nanti akan banyak kejadian-kejadian hal yang serupa. Kita aja yang kadang-kadang mobil kecil ya, kalau kita dipotong jalannya itu asal motong, kita tuh juga kaget loh. Apalagi mobil besar yang ada muatannya, kalau direm nggak langsung berhenti karena ada muatannya itu, kan bahaya. Nanti kalau sampai kesondol belakangnya, terus ada rusak di belakang bagian mobil belakangnya, itu bagaimana coba. Jadi kita tuh juga harus tahu diri ya, kalau menggunakan nanti kalau udah tabrak kayak gitu marah-marah lagi, nyalain
isi batu guys. Ini mungkin ada trouble di mana itu, nggak kuat aja atau itu mau ditarik tapi nggak bisa ini. Kita harus hati-hati dan saling menghargai pengendara lain, karena ya itu kalau kita bilang capek, pengendara mobil besar itu lebih capek lagi. Dia itu perginya nggak jarak dekat ya, dia misalnya jarak antar provinsi, misal tuh bisa dari Magelang Semarang, bahkan Magelang Jakarta, seperti itu ya. Mobil capek, mobil besar kan juga capek ya. Jadi kalau saya pribadi, saya kalau ada mobil besar seperti itu ya, saya lebih baik mengalah, dan kalau mau salib ya saya sesuai jalur atau sesuai dengan tata cara menyalip yang benar lah, biar mobil besar itu juga nggak kaget atau terganggu, karena itu tuh depan tuh tahu sini ada laju, jangan paksain masuk, seperti itu loh kadang-kadang. Untuk mobilnya mobil kecil karena ya itu L300 nggak ada muatannya. Coba kalau itu misal truk pasir atau kontainer masuk muatan, ada muatan, itu kalau direm dadak gitu belum tentu langsung mau berhenti karena ada muatannya. Muatan itu kan dia dorong mobil tetap jalan terus gitu loh. Makanya di mobil-mobil besar itu ada rem angin, fungsinya untuk membantu pengeremannya gitu loh. Ada sampai Artos ini guys. Kita tuh kalau di jalan slow aja, jangan usah buru-buru. Ada kesempatan laju, kalau enggak ada ya udah ngikutin dulu aja, seperti itu. Nah memang kalau macet mau gimana lagi, nggak sabar ya terbang aja lah, kan cepat. Kalau terbang nggak ada halangan, ada jalan macet. Nah ini jalannya rame lancar ini guys. Nah, saya juga kadang gitu, saya kadang-kadang nggak mau buru-buru kalau bawa mobil ya. Selalu saya sesuaikan dengan mood saya juga dan kondisi jalan juga ya. Karena biasanya itu kita tuh nggak tahu mau nemuin apa di jalan gitu loh. Misal jalannya rame, terus ada motor yang asal ambil jalur, terlebihnya itu sama motor-motor yang dia itu nggak bisa bawa mobil gitu loh. Cuma biasanya bawa motor, itu dia itu nggak tahu gimana posisinya driver itu atau pengemudi mobil ketika disalin zigzag gitu loh. Nah, jengkelnya seperti itu, asal salib sap-sap. Makanya kalau kita lihat dari pengguna motor tuh bisa lihat kadang-kadang, wah ini dia nggak tahu cara bawa mobil, ini tahu karena tahu ambil jalurnya. Yang terpenting kita tetap harus sesuai protokol ketika di jalan ya. Protokol di jalan ini macam jangan tetap patuhi lampu-lampu lalu lintas, terus kayak marka itu harus patuhi. Itu ada bis Al Mubarak. Guys, ini kenapa tangan saya di depan gini guys? Ini karena kalau tangan saya di bawah gini, tangan saya terlalu nekuk guys, jadi nggak enak. Jadi saya bawain pas gini biar posisi tangan saya lurus. Kalau mungkin mobil kayak Avanza bisa lah kalau taruh di bawah sini ya, karena itu kan posisi sama tempat duduknya dia agak duduknya agak ke belakang. Ini lihat tuh, nggak sabar dia. Kalau jalan kayak gini nggak sabar dia. Bahkan ada mobil
Kijang atau Panther itu tidak sabar dia tahu jalan seperti ini kok banyak sepeda motor. Hati-hatilah, resikonya itu besar kalau kita sampai nyenggol sepeda motor. Beda dengan mobil serempet mungkin cuma lecet, kalau motor serempet dikit sama mobil udah salam jatuh. Itu loh tadi Kijang berarti. Yang terpenting kita itu jalan itu saling menghormati, pasti insya Allah aman ya. Dan kalau kita berkaca dari yang di Jakarta itu kan itu pengemudi yang mobil SUV-nya, Expander atau apa itu Expander bukan Pajero-nya itu ya. Itu kan dia kayaknya orang ya, pangkat juga kayak tentara ya. Nah kalian waktu di jalan itu kalau tidak kondisi dinas, misal kayak mobil pengawalan, nah, itu bolehlah kalau kalian mau semangat. Tapi kalau setinggi pangkat kalian, kalau kalian di jalan ya posisinya sama, kalian masyarakat biasa, jalan juga sama, maupun sama kita yang mobil carry seperti itu sama. Jangan asal seenaknya sendiri terus mau menang sendiri, nggak bisa. Semua sama, saling menghormati, saling menghargai, karena sama-sama warga negara. Kecuali kalau kalian lagi bawa ambulan, bawa pasien, itu memang harus prioritaskan. Terus mungkin pengawalan presiden atau pengawalan kepala daerah, nah itu memang harus prioritaskan. Kalau sampai mengganggu di tengah jalan ya itu memang harus ditertibkan ya guys. Kita nanti mau lewat Mendut guys, lewat Kalisrawal. Jalannya lagi rame guys. Nah, ini kita jalan menuju Jamungkit, kita jalan yang mengarah ke Candi Borobudur. Kalau di sini itu jalannya nggak terlalu ramai ya guys, karena walaupun sebenarnya ini jalan tembus ke Jogja, tapi tidak banyak orang yang lewat sini. Mungkin cuma mobil-mobil pribadi ya, mobil kecil. Dan kalau angkutan tuh ada nggak sini? Ada kayaknya, tapi nggak banyak. Seperti itu. Oke, kawan, kurang lebih seperti itu ya video kita kali ini yang mau kita bahas sambil bawa mobil seperti ini. Jadi mudah-mudahan kalian bisa terhibur juga dan dapat ilmunya dari apa hal yang saya bicarakan itu. Jadi buat kalian yang mungkin orangnya yang lagi belajar atau belajar mengemudi, bisalah kalian terapkan ke depannya agar attitude kalian di jalan lebih bagus lagi, bisa saling menghormati ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Nanti kalau kalian mau lihat kelanjutannya sampai sana, kalian bisa lihat di video saya yang lain. Ada saya udah buat yang video dari Mungkit sampai ke Jogjanya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, share, dan komen, dan tentu juga jangan lupa untuk subscribe channel Abia TV Official untuk terus support channel ini agar terus berkembang. Oke, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.